Masih kena penipuan berkedok trading forex? Aduh, saya nggak ngerti harus mulai ngomong dari mana. Oke, teman-teman, masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara harusnya selalu teredukasi. Nah, kenapa saya pakai kata harusnya? Karena ini datang dari family NFC ya. Semua chat yang masuk ke saya di Instagram pribadi saya di @mind.fadli, di Telegram saya @mindfadli juga, terus di mana-mana balasan email dan lain-lain. Ada banyak teman-teman, nggak cuma satu dua tapi banyak yang curhat ya, curhat colongan ya, curcol, itu ngomongin tentang ketipu berbasis trading forex, ngakunya di tradingin di forex teman-teman. Well, aduh saya bingung ngomongnya mau dari mana, karena saya kesel, asli kesel banget. Gini loh, trading forex itu sebuah profesi yang sangat saya hargai, itu satu, yang pertama ya. Dan menurut saya, masuk akal sih para penipu-penipu itu mengaku di tradingin di forex, karena forex trading adalah sebuah bisnis yang sangat masuk akal untuk bisa menghasilkan dengan cara yang mudah, di mana aja kapan aja bisa dilakuin. Nah, dengan kemudahan tersebut dijadiin kedok buat mereka semua untuk bisa ya cerita ke teman-teman semua, dijadiin bahan presentasi untuk orang-orang yang nggak begitu ngerti tentang bisnisnya, tentang industrinya, terus ketipu gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah, atau jangan-jangan sedang dijalanin, atau mungkin juga pernah ditawarin gitu ya, atau sedang ditawarin, atau kapanpun mulai sekarang dan seterusnya, di masa depan nanti teman-teman ditawarin dengan segala sesuatu yang berjenis yang ngakunya di tradingin di forex, ciri-cirinya perhatiin teman-teman. Ini tidak mungkin di tradingin di forex ya. Yang pertama, teman-teman dikasih keuntungan fix setiap bulan, berapapun persentasenya, itu tidak mungkin terjadi di industri forex teman-teman. Itu garis bawahnya ya. Jadi misalnya teman-teman ditawarin, mau nggak titip trading terus dapat profit sharing fix setiap bulan 20% misalnya, 10%, bahkan 5% aja nggak mungkin menurut saya. Gini deh, kalau ternyata memang dia bisa trading dengan sangat baik, dia nggak perlu uang orang lain untuk mendapatkan hasil trading, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia tradingannya profit, terus ngapain repot-repot dia cari titipan dana dari orang lain? Kalau misalnya dia sudah bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari forex dan konsisten gitu ya. Jadi nggak ada tuh teman-teman, jangan kemakan cerita ya nasionalisme gitu ya demi kemaslahatan umat supaya semua orang merasakan kenyamanannya. Aduh udah deh, itu tuh bullshit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget orang yang membuat bisnis Ponzi scam namanya. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam sebuah bisnis dengan kedok investasi yang aslinya itu untuk membayar keuntungan dari orang-orang yang sudah masuk lebih dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Presentasinya biasanya sangat rapi. Para marketingnya sangat teredukasi untuk memarketingkan produk-produk investasinya gitu ya. Dan ini yang bikin teman-teman jadi kemakan, aduh udah deh. Kalau misalnya teman-teman hari ini jadi tanda kutip korban gitu ya, itu banyak orang nggak sadar. Kalau misalnya teman-teman hari ini ditawarin sama fixed rate investasi, bisa juga ditawarin sama orang-orang yang mengaku udah di tradingin aja gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin niatnya nggak jahat, tapi karena uangnya ada di mereka, mereka bisa bawa lari uangnya teman-teman. Ya, ingat, kejahatan bisa terjadi bukan karena ada niat juga, tapi karena adanya kesempatan ya. Saya pernah dengar quotes di mana gitu ya, ada kayak gitu. Itu juga mungkin sangat mungkin terjadi di industri forex. Kenapa? Karena teman-teman titipin uang teman-teman secara fisik ke mereka. Itu yang jadi masalah juga. Kalau misalnya teman-teman hari ini masih melakukan itu, saran saya stay away. Ada penawaran seperti itu, saran saya jangan diturutin, jangan diikutin. Kenapa? Karena kalau misalnya itu teman-teman lakuin, teman-teman memberi kesempatan uang teman-teman untuk dibawa lari sama orang lain. Ya, jadi gini, gimana cara nyangkapinnya hari ini? Industrinya nggak bisa kita bunuh, industrinya nggak bisa kita ilangin, karena marketnya gede banget, karena banyak banget orang yang masih menyediakan dirinya untuk ditipu, tanda kutip gitu ya, masih membiarkan gitu, karena ya tadi males-malesan trading, males belajar, males mengedukasi dirinya, males membaca, males menonton video-video. Itu
parah banget deh pokoknya. Banyak banget orang-orang yang nggak mau meluangkan waktunya untuk serius belajar dan mengedukasi diri sendiri sehingga dirinya tidak bisa ditipu lagi kan gitu. Industri tetap ada, industrinya bahkan semakin besar karena yang ketipu makin ada terus orang yang ada terus marketnya gitulah. Ada terus orang yang nggak mau ngapa-ngapain tapi dapat duit. Punya uang sedikit-sedikit 10 juta, 20 juta, 30 juta tapi pengen usaha yang hasilnya pasti nggak mau rugi. Nah, ujung-ujungnya ya habis semuanya jadinya gitu. Jadi industrinya tidak bisa kita hancurkan, tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita modifikasi karena butuh gerakannya sangat masif. Ya, yang bisa kita lakukan apa teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus bisa mengedukasi diri sendiri dengan memverifikasi datanya. Caranya gimana? Mas Angga pernah bahas tuh di salah satu videonya, saya kasih linknya nanti di pojok sini ya. Jadi bagaimana cara teman-teman memverifikasi atau memvalidasi sebuah trading plan, sebuah bisnis yang masuk akal dan mungkin untuk dikerjakan gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan ketipu lagi. Itu yang pertama, teman-teman harus mau mengedukasi diri sendiri dulu. Yang kedua, kita kan nggak bisa membahas industrinya nih, kita nggak bisa membunuh industrinya, kita nggak bisa menghilangkan itu semua dari kehidupan kita. Banyak banget orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus bertambah untuk bisa ketipu gitu ya. Caranya adalah, salah satu yang paling mudah, teman-teman share video ini. Teman-teman klik tombol bagikan atau share di bawah, ada tuh ya yang garis panah gitu ya, share. Teman-teman share ke semua orang, teman-teman share ke semua yang mungkin teman-teman khawatirkan, yang teman-teman sayang, yang siapa tahu dia bisa ketipu gitu. Dia harus tahu ciri-cirinya, dia harus tahu segala kemungkinannya yang mungkin terjadi kalau misalnya mereka ngalamin, teman-teman masih bisa selamatin dengan share video ini ke mereka. Ke grup keluarga, ke grup kantor misalnya, ke grup alumni sekolah dimanapun, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kemana aja teman-teman share, bagikan linknya ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter. Di copy linknya juga boleh, klik share terus copy, terus dipaste kemana aja yang kira-kira menurut teman-teman orangnya butuh infonya. Karena apa? Karena ini terus besar dan semakin besar. Wah, banyak banget. Formatnya banyak, mulai dari bilangnya di tradingin di forex, dikelola sama trader dari luar negeri misalnya, ada bahkan banyak banget baru-baru ini juga masih banyak banget kok kedengeran ya, dari Australia, dari Malaysia, mungkin teman-teman pernah dengar, saya nggak usah sebut namanya. Itu orang masuk 1-2 bulan profitnya dibayar, terus akhirnya perusahaannya hilang. 3 bulan, 5 bulan lancar, udah sempat ngajak teman-teman juga yang lain untuk invest juga, terus besok website-nya nggak bisa diakses lagi. Banyak banget lah intinya kayak gitu ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, teman-teman cek, teman-teman tes dan ukur, dan jauh-jauh lebih baik untuk teman-teman bisa tradingin manual sendiri aja. Saran saya itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman tradingin di akun sendiri, atas nama teman-teman sendiri, yang dideposit dari rekening teman-teman sendiri, dan hanya bisa di withdraw atau ditarik dananya ke rekening atas nama teman-teman sendiri, teman-teman punya keamanan dana itu yang pertama dulu. Karena untuk profit di trading forex tidak mudah. Itu udah jadi tantangan. Kalau misalnya profit aja tidak mudah, apalagi kalau duitnya dibawa lari kan gitu. Apalagi kalau ditipu, apalagi kalau ternyata tidak ditradingin dan hanya dibikin sebuah sistem member get member Ponzi scam yang akhirnya bawa lari duit teman-teman semua gitu. Aduh, saya udah kehabisan kata-kata sebenarnya karena kesel, asli kesel sebenarnya. Bukan kesel sama industrinya, ya udahlah biarin ya buat teman-teman yang mungkin nonton video ini tapi terus masih jahat sama kita semua, sama orang-orang yang nggak ngerti sama industri forex gitu ya. Saya mau bilang udahan ya kita punya Tuhan masing-masing ya, punya akhirat masing-masing. Saya nggak bisa larang, nggak bisa juga punya hak untuk bisa ngeblok teman-teman semua. Tapi buat teman-teman yang mau serius berbisnis forex, saran saya edukasilah diri teman-teman semua. Tonton semua video-video kita di channel ini dan share semua yang mungkin teman-teman perlu rasa. Teman-teman rasa, orang-orang yang teman-teman sayang perlu tahu gitu ya. Dan cukup sampai hari ini ketipunya, itu aja. Teman-teman udah gabung di channelnya Nusantara FX Community, teman-teman subscribe channel ini, teman-teman gabung ke dalam komunitasnya, teman-teman belajar bagaimana cara tradingnya yang baik dan benar. Semua free kontennya kita share buat teman-teman semua dengan tujuan teman-teman bisa teredukasi. Hashtagnya aja Nusantara teredukasi. Kita bawa noble goals yang besar. Kita pengen teman-teman semua mendapatkan keuntungan yang selama ini kita dapetin, yang kita rasain, kita share ini semua, kita bagikan ke teman-teman semua. Ya insya Allah tanpa pamrih, kita pengen semuanya teredukasi karena profit di forex sekali lagi itu tidak berkurang seandainya kita bagikan ilmunya. Industrinya gede banget, industrinya sangat menarik sehingga bisa membuat teman-teman semua mendapatkan
perubahan kehidupan yang luar biasa dari bisnis forex. Nah, cara yang paling gampang teman-teman edukasi diri sendiri dengan cara tonton semua free kontennya kita, dan teman-teman kalau misalnya sudah mulai semakin serius lagi, teman-teman gabung ke dalam komunitasnya lebih dalam lagi, datang ke seminar kita, which is nggak tahu lagi mau dibikin apa enggak. Besok tanggal 23 November kita bikin di Semarang, itu udah yang terakhir. Desember full, Januari kita juga nggak tahu bisa bikin apa enggak. Setiap weekend kita punya jadwal yang kayaknya susah untuk diganggu deh. Jadi beberapa bulan ke depan mungkin kita nggak akan bikin sharing di seminar offline lagi ya. Kalau teman-teman yang sudah lihat seminar offline-nya, teman-teman mungkin bisa saya bilang selamat, cukup beruntung. Dan kalau teman-teman belum, saran saya di kota manapun di seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara juga boleh hadir ke Semarang. Linknya ada di bawah ya, di description box di bawah video ini ya, di kolom keterangan. Daftarin diri teman-teman semua dan hadir. Oke? Seminarnya hampir gratis, saya bisa bilang seperti itu, karena nggak ada artinya. Biaya yang teman-teman itu buat teman-teman bayar buat teman-teman makan siang dan sewa hotel, jadi kita almost free ya. Dan kalau teman-teman hadir, teman-teman akan menghemat trial and error selama bertahun-tahun ke depan dengan hanya satu hari teman-teman hadir di dalam seminar kita. Nggak akan ada selling after seminar, nggak akan ada penjualan apapun, semua ilmunya kita kasih dan teman-teman boleh bertanya apapun, sesensitif apapun kita akan share semuanya dalam seminar itu teman-teman. Jadi teman-teman pastiin hadir, dan kalau misalnya teman-teman happy, silakan subscribe dan juga share video ini, dan saya sangat terbuka dengan semua pertanyaan dari teman-teman yang mungkin teman-teman masih bingung, masih mungkin bertanya apapun itu, silakan tanya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman juga pernah ketipu juga mungkin boleh curhat di kolom komentar, sehingga bisa mengedukasi teman-teman semua yang lain yang mudah-mudahan nggak kena di masa depan nanti. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, kita terbuka. Sekali lagi, saya sangat terbuka. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!